Beberapa hari lalu Pak Eli masih dikabarkan masih sama-sama Mika Paruntu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara periode 2024-2029. Lalu tiba-tiba terjadi kejutan lagi, terjadi perubahan. Golkar menarik diri dan mendukung pasangan lain. Saya sampai kemarin siang agak sore sedikit masih tetap mengajukan itu ke Partai Golkar dan juga ke Partai Demokrat untuk tidak memisahkan saya dengan Ibu Mika. Iya. Nah, kita sudah cocok begitu. Orangnya baik, pintar, cerdas, dan saya pikir itu begitu juga ketika Perindo, PSI, PKS menyatakan mundur. Saya coba bertanya alasannya. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast, dan siang ini saya bersama tim berada di rumah salah satu calon gubernur Sulawesi Utara, Bapak Eli Engelbert Lasut, yang juga Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Saat ini persiapan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Pak Eli adalah juga Ketua Partai Demokrat Sulawesi Utara. Kita akan banyak berbincang-bincang tentang kesiapan pendaftaran, dinamika yang terjadi jelang pendaftaran, yang kita tahu beberapa hari ini banyak terjadi kejutan. Dan kita akan tanya-tanya kepada Pak Eli terkait dinamika yang banyak sekali ingin diketahui oleh masyarakat Sulawesi Utara. Selamat siang Pak Eli. Siang. Gimana kabar ini Pak? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Pak Eli, siang ini kan sebentar pendaftaran di KPU. Beberapa hari lalu Pak Eli masih dikabarkan masih sama-sama Mika Paruntu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara periode 2024-2029. Lalu tiba-tiba terjadi kejutan lagi, terjadi perubahan. Golkar menarik diri dan mendukung pasangan lain. Kemudian Pak Eli direkomendasi dan diberikan SK oleh Partai Demokrat untuk berpasangan dengan Hani Pajau. Banyak orang mau bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinamika ini? Mungkin bisa diceritakan sejak awalnya dulu Pak Eli. Oh iya, kalau bertanya tentang motif atau latar belakang dari Partai Golkar itu mungkin ditanyakan ke Partai Golkar, karena saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang, sehingga kemudian Partai Golkar kemudian memindahkan dukungannya kepada calon yang lain. Ya, sebagai seorang yang mengenal bahwa harus ada pilihan dan keputusan, maka tentunya ya saya bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi keputusan dari Partai Golkar, karena ini adalah memang kita kan yang datang minta dukungan kepada Partai Golkar, dan Partai Golkar yang nanti memutuskan apakah memberikan dukungan atau tidak. Dan kalau Partai Golkar itu tidak memberikan dukungan atau mengalihkan kepada calon lain, itu adalah keputusan yang tentunya kita mesti hormati. Itu yang pertama. Tapi ini memang berdampak pada pasangan. Pasangan itu ya saya sudah dengan Ibu Mika. Ibu Mika itu kita sudah menjalin cukup lama. 2-3 bulan mungkin sudah kita jalani bersama. Sudah ada komunikasi di situ, sudah chemistry-nya, sudah saling memahami maksud-maksud dan tujuan-tujuan kita tentang Sulawesi Utara. Bagaimana kita membangun kebersamaan untuk membuat satu kekuatan. Tapi ini terpisahkan seperti ini memang mengejutkan. Ini juga saya baru bisa terima kurang lebih kemarin siang. Saya sampai kemarin siang agak sore sedikit masih tetap mengajukan itu ke Partai Golkar dan juga ke Partai Demokrat untuk tidak memisahkan saya dengan Ibu Mika.
Nah, kita sudah cocok begitu. Orangnya baik, pintar, cerdas, dan saya pikir itu kekuatan untuk saya. Begitu. Tapi ya, kemudian terakhir sampai dan dengan tengah malam tadi malam, minta juga dukungan dari Hillary untuk melobi, menyampaikan kepada Pak Bahlil, Ketua Umum, bahkan Ketua Umum Partai Demokrat sampai tadi malam. Hillary terus berusaha untuk mencoba bersama Ibu Mika dan Ibu Teti. Mereka ke sana minta supaya apa yang diperlakukan pada Airin bisa juga diperlakukan pada Ibu Mika. Tapi ternyata mungkin ada latar belakang tersendiri. Ya, saya tidak tahu apa itu, dan Hillary menyampaikan, akhirnya Hillary dan Ibu Mika itu sudah berbicara sama Ibu Teti. Ya, mereka tidak bisa lagi. Sudah pada tahap memang sudah keputusan yang tidak bisa dirubah. Maka itu yang kemudian saya sampaikan tadi, bahwa ya sudah, kita menghormati apa yang menjadi pilihan dari Partai Golkar. Saya juga dengan Ibu Mika sudah berbicara dari hati ke hati, ya kita mau berusaha tapi ya tidak bisa seperti itu. Ada hal-hal yang tidak bisa sejalan begitu. Permintaan dari Partai Golkar dan permintaan dari Partai Demokrat yang mungkin akhirnya tidak bisa sejalan. Maka ya sudah, Partai Demokrat kemudian melalui Ketua Umum dan Majelis Tinggi Pak Andi Malarangin menyampaikan ini calon Pak Hani Yospayo, laksanakan saja ini perintah. Jadi ya sudah, saya sampaikan juga pada Ibu Mika. Bu Mika, tadi malam juga kita WA, toh. Masih komunikasi? Masih komunikasi sampai tadi malam. Jauh malam, kasihan dia juga berjuang di Jakarta itu sampai jauh malam. Itu WA terakhir saya terima itu kurang jam 1, jam 2 malam. Akhirnya dia bilang dia pamit, Ibu Mika pamit, ya sudah. Saya bilang, iya terima kasih Mika, ya sudah. Kita jalani saja apa, kita tidak bisa. Saya juga tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan ini. Dan kemudian kita jalan, dan Hani juga tahu itu. Saya menyampaikan itu pada Hani Yospayo, bahwa ini pilihan saya Mika sampai tadi malam. Tapi begitu diperintahkan untuk jalan sama Hani, ya kita bangun kembali, dan saya pikir itu adalah yang terbaik. Yang kemudian kita sama-sama membangun saling pengertian di dalam situasi ini, ya sudah, kita percaya bahwa kita bisa. Karena dia juga teman. Dulu dia di awal-awal sekali salah satu juga yang menjadi calon saya untuk bisa berdampingan. Untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Dulu, waktu di awal-awal sekali. Dan sempat diangkat di media massa. Dan sekarang dengan mudah kita bisa bisa sinkron, bisa berjalan bersama. Itu ceritanya. Iya. Pada saat ada mengundurkan diri Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga, kabar itu sempat juga menjadi mencuat bahwa bakal ada perubahan pada soal dukungan di kepala daerah. Apakah itu juga dirasakan oleh Pak Eli? Oh iya, ketika Pak Airlangga mundur, begitu deras informasi, tapi informasi yang masih belum bisa dipegang sebagai informasi resmi. Tapi itu sudah beredar dan kemudian menyerang pendengaran, hati, pikiran, itu sudah. Sehingga kita mulai coba bersiap-siap dengan kondisi itu, karena ketika Pak Airlangga mundur, kemudian ada informasi dari Partai Golkar tidak akan berubah, kita masih menantikan itu. Tapi kemudian ternyata ada perubahan. Ya kita seperti itu yang saya katakan tadi, bahwa kita menghormati lah semua keputusan yang diambil oleh Partai Golkar dan tidak ada benci atau dendam di situ, karena memahami situasi. Kita paham betul situasi di Partai Golkar, mereka juga sudah berusaha keras, kita juga sudah berusaha keras, tapi ya kondisi politik tidak memungkinkan sehingga keputusan mesti kita ambil. Pak Eli, ada upaya pendekatan ke Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar baru saya pikir sebelum penentuan terpisahnya Pak Eli dengan Mika ini? Hanya mengirimkan pesan,
mengirimkan apa namanya signal-signal. Iya. Sahabat-sahabat saya minta dekati, atau teman-teman saya mau minta menginformasikan tentang kondisi ini pada Pak Bahlil. Walaupun saya tidak bertemu beliau, tapi minta juga Ibu Teti untuk menghubungi, minta Pak Ketua Umum Golkar, AHY, Pak AHY, dan juga Pak Andi Malarangeng sama Sekjen untuk mengkomunikasikan ini. Itu upaya sudah sangat maksimal untuk mencoba meyakinkan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum calon waktu itu. Sudah upaya itu sudah kita lakukan. Namun kemudian hasilnya memang ya itu seperti itu, hasilnya ada perubahan. Pak Eli, dalam beberapa hari ini kan ada beberapa partai yang sebelumnya juga selain Golkar mendukung Pak Eli sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Lalu satu persatu mundur. Apakah ini Pak Eli merasakan akan ada kekuatan di luar lokal ini yang ingin menghalangi Pak Eli maju di kontestasi Pilkada Sulut ini? Kalau saya lebih merasa bahwa memang ada kerugian tersendiri kalau seperti PKB tiba-tiba mundur. Padahal saya dekat dengan partai itu dan para kader serta infrastruktur partainya cukup dekat dan sudah diperkenalkan. Itu juga kerugian bagi saya sebenarnya sebagai calon misalnya. Begitu juga ketika Perindo, PSI, PKS menyatakan mundur. Saya coba bertanya alasan, ya alasannya tidak ada alasan. Jadi itu alasan kenapa mencabut dukungan. Padahal kita sudah sepakati bersama, sudah diserahkan, bahkan di PKS diserahkan langsung oleh Presiden PKS, diserahkan oleh sekjennya. Di Perindo juga saya sudah komunikasi dengan Pak Haritanu, Ibu Angela yang sekarang ketua pusat, pengurus pusatnya. Begitu juga dengan Pak Kaisang, kita sudah komunikasikan. Sangat terasa sangat terasa merugikan jika mereka kemudian mengalihkan dukungan. Seperti itu, tapi ya kita kan tidak bisa menghalangi. Sekali lagi memang ya kita harus menghormati. Tadinya memang dengan kepergian dari partai-partai ini saya sudah mempunyai niat untuk mengurungkan niat untuk maju, karena mungkin tidak akan ada lagi partai begitu yang akan memberikan dukungan. Nah, kan kita perlu 9 kursi. Tetapi yang ada pada Partai Demokrat itu hanya 6 kursi. Tetapi kemudian semua berjalan seperti itu. Ketika niat itu muncul untuk mengurungkan niat maju, tapi tiba-tiba ada keputusan MK yang kemudian membuka peluang Partai Demokrat untuk bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Utara sendiri, walaupun tanpa koalisi. Ini tentunya ya bisa kita manfaatkan gitu. Karena hasil perolehan Pileg lalu dari Demokrat itu lebih 10% Pak ya. Iya, kalau dia dari 1,96 juta DPT di Sulawesi Utara ini kurang lebih 1.550.000 sekian, itu suara sah. Dan itu 10%, kalau gradasi dari Sulawesi Utara di bawah 2 juta itu, maka gradasinya 10%. Iya, betul. 10% itu artinya ya dari suara sah yang disahkan oleh KPU 1.550.000 sekian, itu kemudian 10%-nya 155.000. Nah, Partai Demokrat itu 166.000. Jadi lebih kita 11.000-an lebih 11.000 dari standar suara sah yang dipersyaratkan. Dan ada juga beberapa partai seperti PBB, partai non kursi di parlemen ya. Non seat, PBB, PKN, apalagi Partai Buruh, dan juga mungkin P3 kalau tidak salah juga bergabung, sehingga jumlah suaranya jadi, karena PBB sekitar 10-an ribu, begitu juga dengan Partai Buruh sekitar 5 ribuan, itu 15-an ribu, itu ditambahkan dengan
166.000, jadi sudah sekitar 181.000. Mungkin ada tambahan juga kalau tidak salah yang saya dengar info, mungkin saja P3. Kalau jadi P3 akan sekitar 19.000, kita bisa mencapai 200.000. Seperti itu kita posisi suara di pendaftaran kali ini. Pendaftaran kali ini. Tapi yang pasti kami dengan Partai Buruh, Partai PBB dan PKN, kita bisa mencalonkan. Pak Eli, menarik ini karena hanya dalam waktu tidak sampai 2 hari Pak Eli sudah mendapatkan lagi calon wakil gubernur. Dan Pak Eli memilih Hani Jos Pajau. Apa alasannya, Pak? Hani itu memang sebenarnya salah satu calon yang kita sudah kita rencanakan jauh sebelumnya. Ada beberapa calon. Waktu itu saya memiliki calon Ibu Tatong Bara. Itu salah satu calon pertama yang betul-betul kita inginkan begitu. Tadinya kita menginginkan Ibu Tatong. Saya sudah jalan itu di awal dengan Ibu Tatong. Tapi kemudian Ibu Tatong tiba-tiba diajak oleh calon yang lain, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pas kebetulan Ibu Tatong sudah dicalonkan oleh calon yang lain, ya saya kan jadi jomblo itu. Jadi duda. Jadi karena jadi jomblo ya kita mesti cari pasangan cari lagi. Pasangan. Kebetulan waktu itu bergulir ada partai-partai yang satu kursi itu, PKS, PKB, PSI menawarkan Pak Yan Maringka. Kemudian Pak Yan Maringka ketika itu memang sudah ada komunikasi bagus, tapi akhirnya tidak bisa terwujud karena ada beberapa persyaratan-persyaratan dari partai yang harus kita siapkan. Kemudian waktu itu belum tepat waktu kita siapkan, akhirnya Golkar waktu itu mengumumkan saya dengan Mika. Jadi waktu itu ya sudah, dari tadinya di awalnya itu Ibu Tatong Bara dengan Pak Hani Jos Pajau, akhirnya kemudian saya dengan Mika. Nah, ketika Mika dialihkan ke arti partainya, menarik dukungan, ya kemudian kebetulan ada Pak Hani yang masih tetap siap ya, dari perhitungan DPP dia kemudian disajikan untuk sebagai pasangan calon. Jadi enggak terlalu susah karena dia juga anak muda, calon wali kota kemarin, juga anggota DPRD provinsi dari Partai Golkar. Dia pintar, cerdas, dia juga salah satu direktur di berbagai perusahaan di Jakarta sana, perusahaan orang-orang Kawanua. Jadi dia cerdas, pintar, dan saya pikir dia dengan saya akan saling menguatkan begitu, saling menopang itu. Jadi ini dia muda lagi. Ya kira-kira mudah-mudahan nggak terlalu jauh dia. Jadi kita bisa mengusung tagline muda, cerdas, berpengalaman. Tagline kali ini, Pak. Kali ini. Ya. Pak Eli, beberapa lalu kami mendengar ada bocoran hasil survei dan itu menyebutkan Pak Eli. Mungkin bisa kami juga tahu bocoran versi internal Pak Eli. Hasil survei yang terakhir dilakukan. Bagaimana hasilnya? Saya sudah mendengar beberapa hasil survei dan yang ada pada saya itu hasil survei dari LSI. Denny JA. Dia tadi malam hasil survei paling akhir tadi malam dikirim juga pada saya. Itu yang paling gres. Sudah ada dari LSI Denny JA, ada juga dari Poltreking juga baru kira-kira 5 hari lalu. Baru kemudian ada juga indikator yang saya dengar juga yang melakukan survei antara lain Litbang Kompas dan sebagainya. Jadi itu sudah ada semua data itu. Kalau dari hasil survei itu rata-rata memberi semangat, memotivasi. Jadi kita kalau pasangan itu, kalau 3 pasang yang ada sekarang ini kemudian diadu dari hasil survei, ya kita
bersyukur sekali bedanya agak jauh, 2 digit lah begitu, sekitar 220-an lah apa namanya perbedaannya. Tapi itu juga justru memberikan warning ke kita untuk bukan memuas puas diri, tapi itu warning tanda awas bahwa kita harus lebih lebih lagi. Karena hampir semua lembaga survei itu kira-kira hampir mirip anunya. Ini sudah survei berpasangan. Jadi survei berpasangannya itu sekitar 18 sampai 20-an bedanya. Kalau itu untuk yang perbedaan dengan yang nomor 2, saya nggak usah bilang siapa yang nomor 2. Begitu. Yang nomor 2 bedanya 18 sampai 20-an, bahkan 18 sampai 30-an. Tapi kalau misalnya yang ketiga bedanya hampir sekitar 40-an sampai 50-an. Yang resmi yang saya ada 4. LSI, DNIJA, tadi malam terakhir ada juga hasilnya yang saya sebutkan tadi, yang paling akhir tadi malam itu bedanya sekitar 18 sampai 30%. Antara urutan 1 dan antara urutan 1 kedua. dan 2. Okay. Ada simulasinya. Jadi ada yang paling rendah beda 18, tapi yang paling tinggi beda 30. Begitu. Kalau beda sama yang ketiga itu beda 40 sampai 50-an%. Begitu. Sampai tadi malam. Survei baru saya terima tadi malam dari versi DNIJA. Memang sebenarnya itu akan diserahkan nanti satu saat kita serahkan, karena baru tadi malam kita juga masih mau lakukan semacam presentasi. Presentasi itu akan dilakukan oleh ahlinya atau surveyor, supaya kita bisa dapat materi-materi apa yang akan dilakukan ketika melihat hasil survei ini. Jadi kalau itu dari versi DNIJA. Kalau versi poll tracking hampir sama angkanya. Sekitar perbedaannya 18 sampai 30-an%. Itu perbedaan dari simulasi. Untuk yang saya berada di posisi pertama, beda di posisi kedua itu 18 sampai 30%, dan kemudian beda dengan 40 sampai 50-an%. Seperti itu perbedaan yang ada di hasil survei. Pak Eli, nah hari ini kan rencana mendaftar. Setelah itu apa saja agenda terdekat yang akan dilakukan oleh Pak Eli? Kita melengkapi semua persyaratan. Saya sudah hampir 100% itu SKCK, semua yang 23 item itu masih ada satu yang tinggal tunggu dikirim. Jadi hampir 100% karena sudah disilon, masuk di silon. Itu kemudian kita harapkan akan segera diselesaikan dalam 1-2 hari. Dan kemudian akan menghadapi soal pemeriksaan kesehatan, tapi juga konsolidasi ini kan selama ini tersita. Saya tidak melakukan konsolidasi apapun selama masa-masa menunggu hampir 2 bulan. Tidak pernah melakukan apapun dalam hal-hal persiapan menjelang ini. Jadi kalau sudah selesai mendaftar, saya mencoba nanti untuk mengkoordinir semua relawan. Ini sampai tadi kira-kira ada sekitar 18 jenis relawan. Mereka punya basis. Kita juga membuka pendaftaran bagi yang mau bekerja di TPS. Ini sudah hampir 16.000 yang mendaftar. Tapi memang target kita ya sekitar 48.000 yang bekerja di TPS. Sekarang ini deras sekali. Saya bersyukur sekali, entah kenapa masyarakat ini suka mau membantu. Tapi terima kasih banyak pada masyarakat atas apa yang sudah kita dapati lewat survei maupun lewat hasil ketika mereka mendaftarkan diri untuk jadi relawan. Gitu. Pak Eli, selain sebagai calon gubernur, Pak Eli adalah ketua Demokrat yang juga di pilkada ini ada 15 kabupaten kota menyelenggarakan pilkada, dan tentu Partai Demokrat juga punya jagoan-jagoan di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Menurut Pak Eli sebagai ketua Demokrat, kira-kira berapa persen kemenangan Partai Demokrat secara keseluruhan di Sulawesi Utara? Kita target 30% dari dari jumlah
caleg yang jadi kader. Jadi kader Partai Demokrat yang kita usung itu bisa memenangkan. Itu target kita. Jadi kita target sekitar 4-5 kabupaten yang harus menang begitu. Jadi seperti itu yang sudah kita. Tapi yang lain juga yang kita usung, mereka juga punya peluang besar menang. Tapi yang saya maksudkan ini untuk 45 kabupaten kota dimenangkan oleh kader Demokrat. Kader murni Demokrat ya. Seperti itu. Pak Ili, terakhir ini sebagai penutup dialog kita siang ini. Menurut Pak Ili, apa yang Pak Ili rasakan dalam pergumulan beberapa bulan terakhir hingga banyak kejutan-kejutan di menit-menit jelang pendaftaran ke KPU? Menurut Pak Ili, apa yang Pak Ili rasakan? Oh iya, kalau menurut saya ini ya, ini semua tadinya ya saya pikir sudah selesai. Kalau dari kekuatan kita, dari yang kita kenal, pengalaman selama ini sebagai politisi, bekerja di dunia politik dan kepemimpinan, kita pikir tidak ada alasan manusiawi lagi yang kemudian bisa memberikan peluang seperti kita hari ini. Jadi sebenarnya sudah selesai. Saya pikir saya tidak lagi punya dukungan suara, dukungan partai. Karena kehendak politik yang mungkin tidak berpihak pada Eli Lasut misalnya. Tapi kemudian terbuka jalan seperti ini, kita mengakui itu bahwa ya Tuhan bekerja untuk itu. Jadi karena semua itu memang juga terasa aneh, kok bisa seperti ini. Tadinya kita sudah berpikir bahwa kemungkinan Partai Demokrat tidak bisa mengusung, dan saya juga tidak akan mendapatkan teman koalisi. Tiba-tiba dibuka kesempatan Demokrat bisa mengusung sendiri. Dan itu perbuatan karya-karya yang bukan karya manusia seperti saya. Saya tidak merancang itu, tapi hanya mengikuti itu dan kemudian ya bersyukur sekali bahwa kita percaya ini ada satu kekuatan yang bekerja. Kita meyakini itu karena apa? Kita tahu ada tujuan dari kita memiliki niat, kita memiliki tujuan untuk itu. Yang kita proposalnya itu kita tidak gembar-gemborkan. Ini soal kita, hubungan kita dengan Tuhan. Untuk mengelola niat-niat kita pada masyarakat itu ya awalnya tidak kita sampaikan pada masyarakat. Ini Tuhan begitu. Ini kita proposal. Kita memiliki niat. Kita mencemaskan tuh masa depan anak-anak muda di Sulawesi Utara. Karena dampak dari bonus demografi. Yang kemudian pada satu saat dampaknya seperti ini, kemiskinan, pengangguran, bahkan bisa kelaparan jika tidak diatur dari sekarang. Nah ini kita memiliki proposal ini. Kalau Tuhan berkenan, bantu menggerakkan dan buka pintu-pintu itu. Dan kita kan Eli Lasut siapa? Saya tidak memiliki kekuatan politik apapun dan hanya bupati di Talaut, daerah di perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk politik di pusat ini di Manado. Jadi sebenarnya tidak ada kekuatan politik yang kita gunakan untuk menekan atau mempresur membuka peluang itu. Jadi semua ini betul-betul kita percaya sebagai peluang yang Tuhan buka untuk coba kita berkompetisi dalam pelaksanaan Pilgub begitu. Terakhir Pak Eli, apa pesan-pesan Pak Eli terhadap calon pemilih nanti Pak Eli dan secara keseluruhan kepada masyarakat dan kepada penyelenggara di Pilkada November mendatang? Oh iya, masa depan Sulawesi Utara ini kan tergantung juga pada mereka yang bertanggung jawab soal pengelolaan pilkada yang bertanggung jawab pada pilkada. Jadi lakukan itu dengan benar begitu. Karena ini bukan cuma soal tanggung jawab bekerja sebagai anggota KPU, sebagai anggota Bawaslu atau aparat, bukan cuma itu, tapi tanggung jawab banyak nasib masyarakat yang dipertaruhkan dalam itu, sehingga ini panggilan moralitas sebenarnya, sehingga diharapkan bekerja dengan jujur, adil lah supaya menghadirkan pemimpin yang betul-betul nanti akan berdampak bagi masyarakat. Ya khusus untuk masyarakat itu ya kita mengharapkan supaya
Karena ini memang dalam kompetisi harus ada yang di-upgrade, ada yang di-downgrade. Kita percaya itu bahwa ada yang dipuji-puji, ada yang direndahkan. Kalau surveinya tinggi, direndahkan dengan segala macam. Isu ada yang baku sedu, ada yang bikin nafsu, ada yang ada yang betul-betul menghina, bahkan ada yang memfitnah. Ini kan sebenarnya kita harus membuka kesadaran bersama bahwa satu saat pemimpin itu akan berdampak pada semua orang. Maka yang disebut kebijakan yang baik itu ya jadi semacam ya berkat-berkat yang Tuhan berikan. Itu kan filosofinya. Sehingga ya sudahlah, enggak usah baku saling menghina, enggak usah saling merendahkan, apalagi saling memfitnah. Jadi muncul di berbagai media, segala macam hal-hal yang orang tidak lakukan, hal-hal yang misalnya semacam sangat menyudutkan. Karena itu kalau secara pribadi saya bisa menerima, tapi kan ada anak-anak, ada ponakan, ada saudara, mereka sakit hati begitu. Jadi tidak usah seperti itu. Jadi kita bangun ini suasana pilgub ini baku-baku hormat, baku-baku sayang juga artinya ya karena orang mau berjuang bersama. Saya percaya Pak Julius nanti yang jadi calon dari Gerindra, Pak Stefan yang juga calon dari PDIP, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki niat baik untuk mau jadi pemimpin, dan ini kompetisi itu. Kita ambil suasana yang sukacita lah untuk menghasilkan pemimpin di Sulawesi Utara tanpa harus memfitnah, tanpa harus menghina atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Begitu. Terima kasih Pak Eli sudah meluangkan waktunya. Kami mendoakan dalam perjalanan ini Pak Eli diberikan kelancaran bersama pasangan. Makasih. Ya. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan Bapak Eli Angel Berlasut, calon gubernur Sulawesi Utara dari Partai Demokrat. Semoga perbincangan kita ini memberikan tambahan wawasan dan banyak manfaat. Terima kasih, salam Tribun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.